Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketemu lagi kita pada konten ngopi online. Ngopi online. Jadi ngopi online ini adalah suatu ngobrol-ngobrol sembari mengasah otak menggunakan inspirasi, imajinasi, ilmu dan iman, biar kita tidak tersesat dan disesatkan, sehingga kita jernih dalam berpikir dan sukses dalam kehidupan. Saya doakan Bapak Ibu sukses dalam menjalankan kehidupan dan diperkecil hambatan yang ditemukan. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon izin Bapak Ibu minum kopi. Oke Bapak Ibu, kita pada saat ini cerita tentang bagaimana arahan dan keikutsertaan pemimpin pada model kepemimpinan transformasional. Jadi kita akan menceritakan bagaimana, kalau judul aslinya itu Directive and Participative Transformational Leadership, tapi kalau ini saya coba terjemahkan adalah bentuk arahan dan keikutsertaan pemimpin transformasional. Baik Bapak Ibu, saya mengambil sumber bukunya masih tetap berdasarkan buku karya Bas, Transformational Leadership, pada halaman 12 di tabel 11 dia menjelaskan tentang deskripsi partisipatif versus directive leaderships and component of the full leaders range of leadership. Tapi saya tidak ambil full range-nya, tapi hanya yang transformasionalnya saya. Oke Bapak Ibu, kita coba begini. Dalam konsep transformasional leadership itu ada 4I. Jadi 4I ini yang pertama kali itu adalah inspirational motivation, atau motivasi yang menginspirasi. Nah pertanyaannya, bagaimana cara pemimpin mengarahkan motivasi yang menginspirasi, dan bagaimana cara pemimpin tersebut ikut serta dalam inspirasi motivasi tersebut. Jadi baik Bapak Ibu, jadi di sini dijelaskan oleh Bas, dia mengatakan bagaimana cara pemimpin mengarahkan dalam bentuk inspirasi motivasi adalah, katanya, kata si Bas, pemimpin mengatakan kepada anggotanya, mengatakan begini: kalian harus mengatakan kepada diri kalian bahwa setiap hari kalian itu harus menjadi lebih baik. Kalian harus melihat perkembangan kemajuan dan terus menerus mengembangkan diri dari waktu ke waktu. Jadi seorang pemimpin dalam pengarahannya yang bertemakan inspirasi motivasi itu adalah anggota harus bisa mengatakan kepada dirinya sendiri lebih baik setiap hari. Nah, jadi itu bentuk arahan ketika pemimpin mau memotivasikan inspirasi mereka. Katakan kepada anggotanya, kalian harus bisa memperbaiki diri kalian terus menerus, dan kalian harus meninjau perkembangannya. Itu pada saat dia mengarahkan. Artinya ketika pada suatu rapat, pemimpin dan anggota itu kan mengarahkan. Nah ketika di lapangan itu sebaiknya pemimpin ikut serta atau partisipasi. Nah bagaimana bentuk ikut sertanya pemimpin dalam memotivasi inspirasi anggota? Jadi caranya begini, pemimpin pada saat di tengah anggota, pada saat di lapangan, katakan, mari kita menggabungkan aspirasi dan tujuan demi kelompok kita. Jadi kita gabungkan apa aspirasi individu
dan apa tujuan organisasi untuk memajukan organisasi kita atau kelompok kita. Jadi bentuk partisipasinya ya pemimpin di lapangan membangun apa yang menjadi aspirasi dan tujuan anggota. Jadi bentuk arahan dan partisipasi pemimpin dalam inspirasi motivasi tadi itu. Kemudian secara selanjutnya ketika pemimpin sudah menginspirasikan atau memberikan motivasi inspirasi kepada anggota itu untuk terus memperbaiki dirinya, dan dengan itu partisipasinya berupa apa yang menjadi aspirasi mereka anggota tersebut dan apa yang menjadi tujuan organisasi untuk dileburkan menjadi satu agar tercapailah kebaikan. Nah, setelah pemimpin membangun motivasi untuk menginspirasi, maka selanjutnya pemimpin adalah membangun kepintaran individu atau anggota, atau bagian keduanya yang 4I tadi itu adalah intellectual stimulation, merangsang kecerdasan artinya. Nah, bagaimana cara pengarahan pemimpin untuk merangsang kecerdasan anggota pada saat rapat? Nah, pemimpin cukup mengatakan ini. Kalian harus menguji kembali cara kerja kalian dengan apakah itu sudah tercapai pada tujuan agar kerjaan kalian efektif dan efisien. Terus tinjau kembali ketika ada permasalahan dan pertanyakan apa solusi yang terbaik. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam merangsang kecerdasan atau intellectual stimulation, dalam pengarahannya pemimpin mengatakan, uji lagi masalahnya, apa yang menjadi kerjaan kita, apakah sudah sampai tujuan atau tidak. Kalau ketika ada masalah, bisa nggak kalian anggota itu pinter dalam mencari solusi. Nah, itu pada saat pertemuan dengan anggota. Jadi tapi ketika di lapangan saat melakukan partisipasi atau keikutan serta pemimpin dalam merangsang kecerdasan itu cukup mengatakan kita harus bisa melihat cara kerja kita sendiri. Nah, jadi pemimpin katakan kepada anggota, kalian harus bisa melihat cara kerja kalian sendiri tanpa saling mengkritik, tanpa saling menyalahkan pada pekerjaan orang lain. Terus kita lihat cara kita kerja sendiri sampai nanti ditemukan ada solusi yang terbaik. Jadi anggota itu dirangsang untuk melihat cara kerjanya sendiri dan jangan melakukan kritikan atau penyalahan terhadap kerja orang lain sampai pada masanya ada suatu cara yang lebih baik. Nah, jadi dalam perjalanannya silakan kalian bekerja melihat diri sendiri. Kemudian pada akhir perjalanan, kalau dalam perjalanan itu ditemukan ada pekerjaan lain, cara yang lebih baik, mari kita pakai yang itu. Nah, itu untuk merangsang kecerdasan. Jadi kalau merangsang kecerdasan ini adalah bagaimana membangun nilai positif dalam pikiran dengan hati yang bersih tanpa harus berpikiran buruk terhadap pekerjaan orang lain, karena itu akan menghambat kecerdasan. Iyalah kalau kita udah sini bad think, pikiran buruk itu rasanya nggak ada, kita akan menggunakan inovasi. Nah, apa yang dilakukan setelah itu? Ini yang keempat, yang ketiga adalah analyzed considering, adalah pertimbangan individu. Jadi pemimpin melakukan pertimbangan individu. Begini cara pengarahannya dalam rapat. Jadi sebagai pemimpin berikan seperti ini, seperti semangat nih. Katakan kepada anggota, saya akan mendukung yang kalian butuhkan dalam mengembangkan kemampuan kerja Anda. Di pemimpin dalam mempertimbangkan individu itu dalam rapat, katakan, ini dalam rapat ini artinya dalam pengarahan, katakan, saya sebagai pemimpin akan mempertimbangkan kebutuhan dalam mengembangkan kemampuan kalian bekerja. Jika kalian bekerja membutuhkan sesuatu, katakan pada saya, kalau itu untuk memajukan pekerjaan, mencapai tujuan yang baik, sehingga pekerjaan itu lebih inovatif dan efisien, saya akan mendukung. Nah, ketika di lapangan, bentuk pertimbangan individunya ini atau individualized considering adalah katakan kepada anggota kalian, anggota sama anggota itu saling memberikan dukungan untuk mengembangkan
kemampuan kerja kita. Misalnya di divisi ini saling bekerja sama untuk memberikan dukungan ya, maksudnya memberikan dukungan bahwa apa yang dikerjakan di sini ya dikerjakan di sini, jika dibicarakan sama-sama akan menemukan suatu efektivitas dan efisiensi, itu kan bagus, itu kan namanya pengembangan. Jadi pertimbangan individunya, silakan para individu itu saling menemukan suatu rumusan formula terbaik untuk digabungkan untuk menjadi suatu hal yang baru. Nah, namun dalam kebutuhan dalam pengembangan itu tetap pemimpin akan mendukung. Jadi terakhir, konsep 4I dalam pemimpin transformasional dalam model pengarahan dan pengikutsertaan adalah yang namanya idealized influence atau pengaruh yang ideal. Jadi di sini artinya pemimpin saat rapat mengarahkan dengan katakan, ini menggunakan bahasa Itali nih, bahasa Yunani, bahasa Romawi. Ini istilah ini yang digunakan oleh Kaisar Julius Caesar. Dia katakan alea icta is. Alea icta is ini seperti istilah itu pepatah lah katanya, kalau pepatah. Jadi kata Kaisar Julius itu mengatakan alea icta is. Artinya saya terjemahkan aja ya, ini bahasa Indonesianya mengatakan saya telah memutuskan, saya telah merobohkan jembatan yang barusan kita lewat. Nah, wow. Apa alea icta is dan hubungannya dengan saya telah memotong jembatan yang kita lewat seberangi? Jadi artinya adalah tidak ada jalan kata kembali. Tidak ada cara untuk kembali ke belakang. Yang ada cuma satu, maju terus. Jembatan sudah putus, kita nggak bisa mundur. Nah, idealized influence ini mengisyaratkan agar pemimpin itu memberikan hal yang ideal agar yakin semangat anggota untuk melakukan pekerjaan. Jadi ibaratnya itu pemimpin itu sudah melemparkan dadu dan lihat hasilnya bagaimana, itu yang dijalankan. Jadi dalam pengarahan itu katakan, kalian harus mempercayai komando saya untuk apa yang terbaik yang telah kita tetapkan bersama. Jadi alea icta is ini adalah ikuti komando saya yang telah kita sepakati untuk kebaikan kita. Jadi pemimpin tidak bisa lagi mundur. Alea icta is, bahasa Yunani untuk pepatah idealized individualized, ya artinya ketika udah itu ya nggak bisa lagi kita nanti aja, mundur yuk, nggak ada, maju terus. Nah, bagaimana dalam saat di lapangan, saat partisipatif atau ikut kesertanya pemimpin dalam model itu? Jadi katakan bahwa pemimpin katakan pada anggotanya bahwa kita bisa menjadi tim pemenang karena kita saling percaya satu sama lain, saling semangati yang lain. Dan saya sebagai pemimpin butuh dukungan kalian untuk mencapai misi ini. Jadi katakan kepada anggota, kita adalah yang terbaik, kita pemenangnya, kita akan sampai yang menjadi tujuan. Tapi dengan satu syarat, saya butuh dukungan kalian. Itu yang dikatakan pemimpin pada saat partisipatif. Oke, Bapak Ibu, jadi dalam buku Transformational Leadership tulisan Bas itu tadi, saya mencoba memaparkan bagaimana directive and participative transformational leadership, sehingga bisa membuat Bapak Ibu paham tentang bentuk transformational leadership. Jadi izin Bapak Ibu, bismillah, ngopi dulu. Kopi online, tempat kita berbagi tahu, berbagi tahu seputar pengetahuan. Dan saya sendiri juga masih belajar, namun sama-sama kita belajar, namun
Kalau ini menjadi manfaat bagi Bapak Ibu, saya mengucapkan alhamdulillah karena saya bisa memberikan pengetahuan yang baik agar bisa menjadi jariah di hari yang nanti bagi saya. Oke Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang tidak tepat pada bicara ataupun kata. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.